Shalom adik-adik, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Amsal 13 ayat 5-12. Kita akan membaca beberapa ayat, tetapi sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami ucap syukur hari ini karena kami diajari Tuhan firman-Mu. Lewat tayangan Habatus ini kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, Ibu Yohana akan membacakan satu ayat yang menjadi inti pelajaran kita hari ini. Ayat yang ke-6, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Adik-adik, mengapa kita harus hidup benar? Karena kalau kita hidup benar, kita akan beruntung. Contohnya begini, adik-adik tahu peta, misalnya peta jalan kemana, misalnya adik-adik nggak ngerti nih jalan ke, misalnya kalau di Bandung ya, adik-adik pengen ke gedung sate gitu kan. Dari jalan BKR ke gedung sate, kita klik di Google Map, jalan ke gedung sate, klik. Oh, jalannya sudah ada nih, udah ada urutannya, lewatin ini, sudah jelas ini. Nah, kita ngikutin jalan itu. Nah, tiba-tiba adik-adik merasa, wah kalau lewat situ nggak asik nih. Saya mau harusnya belok ke kiri, tapi adik-adik pengen belok ke kanan. Akhirnya adik-adik belok ke kanan. Nah, waktu adik-adik belok ke kanan, Google Maps ini akan bilang belok ke kiri gitu. Nggak pernah nggak adik-adik gitu. Nah, waktu adik-adik tetap ngeyel belok ke kanan, kira-kira nyampe nggak ke gedung sate? Mungkin nyampe, tetapi jaraknya akan lebih jauh. Andai kan dari BKR 172 gereja kita terus ke gedung sate harusnya cuma 10 menit atau 15 menit kalau tidak macet. Tapi karena adik-adik pengen jalan sendiri, sesuka-sukanya sendiri, adik-adik akan lama nyampenya, bahkan nggak nyampe gitu kan. Walaupun sebenarnya Google Maps itu 100% tidak bisa dipercaya ya, kadang-kadang juga error karena pengaruh sinyal, pengaruh-pengaruh yang lain, tetapi rata-rata Google Map itu membantu kita untuk menunjukkan jalan-jalan yang sebelumnya kita belum pernah lewat. Nah, begitu juga firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam dosa, kebinasaan, atau kesialan dalam hidup. Yang kita dapatkan dalam mengikuti firman Tuhan adalah keberuntungan, bukan kesialan. Makanya di ayat ini adalah tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kefasikan itu artinya suka-sukanya sendiri, semaunya sendiri, tidak mau dinasehatin. Pokoknya kalau udah kekeh begini, gak bisa lagi diganggu gugat. Itu namanya kefasikan. Keinginan diri sendiri yang menggebu-gebu sehingga membutakan kebenaran. Itu kefasikan. Kefasikan itu mencelakakan orang. Seperti ini tahu. Adik-adik tahu lampu merah. Kalau lampu merah adik-adik harus berhenti. Tetapi adik-adik nggak mau berhenti nih. Jalan terus. Apa yang terjadi? Celaka. Firman Tuhan menjaga adik-adik untuk tetap di jalur kebenaran dalam perlindungan kasih sayang Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengikuti firman Tuhan? Kata firman Tuhan tadi bilang kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, menjaga kita. Habis itu ayat 9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Firman Tuhan membuat adik-adik bercahaya. Bercahaya artinya apa? Masa depannya cerah, hidupnya diberkati, kuat dalam ujian dalam hidup. Misalnya ada masalah, kuat, gak gampang ambruk, tidak gampang putus asa, tidak gampang menyerah. Firman Tuhan menguatkan, memberikan kemampuan untuk bertahan. Apakah mengikuti firman Tuhan itu mudah? Tentu tidak. Firman Tuhan itu tidak mudah dilakukan. Tetapi mengapa kita harus? Karena tadi perlindungan Tuhan itu ada di dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan? Dengan kekuatan sendiri bisa nggak? Tentu tidak. Kekuatannya bersumber dari Roh Kudus. Kekuatannya sumbernya dari Tuhan. Saat adik-adik melihat satu kebenaran, dan adik-adik dituntut untuk mengatakan kebenaran, adik-adik tahu saat adik-adik mengatakan kebenaran, banyak orang benci, banyak orang nggak suka. Tetapi adik-adik melakukannya, tetap berkata jujur, mengatakan kebenaran, walaupun dibenci. Itulah namanya pikul salib.
pikul salib itu tidak enak, tetapi berkatnya luar biasa. Karena orang jujur, orang yang hebat, orang yang mau mengatakan kebenaran adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Yang ayat yang 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi orang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Adik-adik akan mengumpulkan harta. Harta adik-adik bukan hanya uang. Harta adik-adik adalah akal budi, kelakuan yang sopan, atau kata lain attitude, adab adik-adik. Bagaimana adik-adik bersikap kepada lebih tua, bagaimana adik-adik bersikap kepada yang lebih muda, bagaimana adik-adik menyikapi teman-teman yang nakal, teman-teman yang baik, bagaimana adik-adik bergaul dengan orang, itu pun dikatakan harta. Mengerti adik-adik? Makanya kebenaran itu menuntun adik-adik menjadi orang yang luar biasa. Dari kecil adik-adik harus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana berkata yang benar, berpikir yang benar, melihat yang benar. Itu yang harus dibawa dari kecil. Jangan sampai nunggu besar, itu sudah terlambat. Kebenaran melindungi adik-adik, itu yang harus adik-adik lakukan. Ibu Yohana berharap adik-adik paham tentang firman Tuhan hari ini dan bisa melakukannya. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk terus berjalan dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran ada perlindungan, ada kasih sayang, ada kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik semua yang sedang menyaksikan tayangan Habatus ini, diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran dimanapun mereka berada saat ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus. Tuhan Yesus memberkati.